Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, Prodi D3 Teknik Elektronik. Pada kesempatan kali ini, saya Raya Nur Hidayat, mahasiswi dari D3 Elektronika 2019 sebagai moderator acara talk show kali ini. Dan tentu saja saya sendirian, saya mempunyai tamu yang sangat spesial. Langsung saja saya bacakan CV-nya. Nama lengkap Sufrijal SMT, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional rektor kepala, tempat dan tanggal lahir Medan 27 Maret 1976. Email sufrijal@gmail.com atau sufrijal@unj.ac.id. Nomor telepon 0812 130 46995. Alamat kantor Universitas Negeri Jakarta. Nomor telepon 021 471 2137. Mata kuliah yang diampu, pertama, dasar PLC, kedua, PLC dan sistem kendali terdistribusi, 3, PLC dan sistem kendali, 4, pemrograman komputer, 5, pneumatik dan hidrolik. Riwayat pendidikan S1 di UNSI bidang ilmu teknik elektro, tahun masuk 1994 sampai 1999. S2 UI, bidang ilmunya teknik elektro, tahun masuk 2000, tahun lulus 2000. Pengalaman pekerjaan, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2001 sampai sekarang. Ketua Program Studi D3 Teknik Elektronika FTUNJ dari tahun 2015 sampai 2019. Koor Prodi D3 Teknik Elektronika FTUNJ 2019 sampai dengan 2023. Kepala Laboratorium PLC FTUNJ dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Ketua LSK Otomasi Industri dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, anggota Perkumpulan Otomasi Indonesia 2020 sampai dengan sekarang, anggota Asosiasi Perkumpulan Dosen Vokasi Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, dan yang terakhir Maintenance Supervisor Hebel Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2001. Nah, itu ya tadi CV-nya, keren banget ya. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja, Saraya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, Pak, kesibukan Bapak apa saja nih yang dilakukan selama pandemi? Kegiatan selama pandemi, kemarin tetap melaksanakan pengajaran secara virtual daring, melakukan koordinasi dan sidang seminar PKR, praktek kerja industri, sidang tugas akhir karena sudah ini ya sudah mau selesai yang semester ini. Ya, itu saja. Wah, cukup banyak ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak. Kita langsung saja nih ya, Pak, ke inti topik pembahasan kita tentang Prodi D3 Elektronika. Nah, menurut Bapak, apa sih Prodi D3 Elektronika itu sendiri? Ya, Prodi D3 Teknik Elektronika ini konsentrasinya khusus di bidang otomasi industri ya. Jadi dia membahas semua peralatan kendali yang ada di industri seperti itu, baik di elektronika maupun di sistem kendalinya. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin Bapak ceritakan sejarah dari Prodi D3 Elektronik itu gimana, Pak? Singkatnya aja, Pak. Nah, Prodi D3 Teknik Elektronika ini sudah berdiri sejak tahun 1999 ya.
Berarti kalau sekarang sudah 21 tahun kita sudah berdirinya. Ya, itu. Jadi sudah lama sekali memang. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi dosen di D3 Elektronika ini? Kalau di dosen D3-nya karena saya masuk kan 2001 ya. Saya 2001 itu masuknya di teknik elektro, di D3 ini sejak saya menjabat ya 2015 sampai 2020 dan sekarang sampai sekarang sudah hampir 5 tahun ya di ininya di D3 teknik elektronikanya. Iya. Wah, cukup lama sekali ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih visi misi D3 Elektronik itu? Nah, visi dari D3 Teknik Elektronika ini adalah menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan di bidang otomasi industri pada tahun 2025 ya. Sedangkan misinya ini mencetak lulusan yang mempunyai sertifikasi di bidang otomasi industri, menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kendali elektronika untuk otomasi industri, dan menjalin juga kerjasama dengan dunia industri dan pihak lain yang terkait. Kemudian mengembangkan penelitian yang berbasis otomasi industri. Nah, seperti itu ya, misi dari program studi teknik elektronika. Oke. Oke, Pak. Kalau struktur kepengurusan Prodi D3 Elektronika itu seperti apa, Pak? Jadi prodi D3 Teknik Elektronika ini langsung bernaung di Fakultas Teknik ya. Jadi kita tidak ada lagi jurusan Teknik Elektronika, jadi prodi ini langsung di bawah Fakultas Teknik. Urusannya itu kita ada admin ya, admin prodi yang mengurus semua keperluan dari mahasiswa itu baik akademik maupun non akademik. Di samping itu juga ada tim penjaminan mutu dari Fakultas Teknik yang menilai dari kinerja dari prodi sendiri. Ya, begitu Soraya. Oke. Seperti itu. Nanti teman-teman mahasiswa baru pada penasaran nih Pak, ada berapa dan siapa saja sih dosen-dosen di Prodi D3 Elektronika? Oke, kita ada 6 dosen ya. Ada 6 dosen di D3 Teknik Elektronika. Tapi selain itu juga yang ngajar itu dari rumpun teknik elektro ada juga ya, baik dari S1 pendidikan teknik elektro, ada elektronika gitu ya. Nah, dosen-dosen D3 teknik elektronika itu ada 6 tadi ya. Saya sendiri ya, ada Pak Tariudi, ada Pak Rifan, ada Bu Ermi, ada Pak Rimulyo, dan Pak Heri. Oke. Mungkin teman-teman mahasiswa baru masih pada bertanya-tanya, Pak, apa sih isi kampus D3 Elektronika ini? Dan apa saja fasilitas-fasilitas yang dapat di D3 Elektronika itu sendiri? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak, mengenai fasilitas yang terdapat Prodi D3 LK ini? Ya, di Prodi D3 Teknik Elektronika ini punya ada 14 laboratorium ya. Ini laboratorium ini adalah sharing di rumpun teknik elektro. Ya, jadi semua mahasiswa bisa menggunakan lab ini dalam perkuliahan dan buat meningkatkan keterampilan dari mahasiswa tersebut. Selain itu juga ada juga perpustakaan ya. Jadi baik di prodi bisa melihat dari laporan-laporan PKL atau TA tugas akhir, dan juga mungkin bisa juga ada kita di UNJ-nya. Jadi di UPT perpustakaan UNJ-nya ada seperti itu. Jadi bisa melihat referensi dari
buku-buku perkuliahan yang ada maupun jurnal-jurnal yang ada maupun tugas akhir atau skripsi mahasiswa yang ada. Itu, Soraya. Oke. Nah, Pak, kita ini kan sedang memberlakukan pendidikan jarak jauh, yang tentunya nanti teman-teman mahasiswa baru juga akan laksanakan pendidikan jarak jauh. Lalu bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa baru ini dapat menggunakan fasilitas yang ada di DT Elektronika, Pak? Ya, memang kondisi saat ini ya, saat kondisi COVID kayak gini, jadi pembelajaran banyak yang kita lakukan secara virtual ya, secara virtual online seperti itu. Tetap memang jadi kebanyakan di dalam prakteknya kita bisa melakukan simulasi program ada seperti itu ya. Pembelajaran jarak jauhnya biasa dilakukan melalui Zoom meeting misalnya pakai Zoom atau pakai WhatsApp ya. Selain itu juga bisa juga nanti di dalam prakteknya itu bisa dilakukan di kampus dengan syarat ya mengikuti protokol COVID yang ada itu. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih, Pak. Kegiatan non-akademik yang sering dilaksanakan mahasiswa D3 Elektronika apa saja tuh, Pak? Ya, kegiatan akademiknya ya, jadi dia kan ada fasilitas layanan akademik dan non-akademik ya. Akademiknya itu biasanya kita mahasiswa itu bergabung ke dalam klub-klub klub mahasiswa yang ada seperti misalnya klub robotik itu sehingga mereka bisa mengasah ilmu yang ada untuk meningkatkan keterampilan mereka dan juga bisa dapat mengikuti lomba-lomba yang ada. Layanan akademiknya juga selain itu mahasiswa akan ada layanan bimbingan akademik ya. Mereka ada masing-masing dosen, dia akan dapat dosen pembimbing akademik. Dan juga akan ada dosen pembimbing praktek kerja industri yang dilaksanakan mahasiswa itu akan melaksanakan praktek di tempat-tempat industri. Dan juga ada layanan buat pembimbing tugas akhir. Itu ya, Soraya. Oke, itu kan tadi yang akademiknya ya, Pak. Kalau non-akademik ya, Pak? Nah, non-akademik ini memang kegiatan ini selain akademik ada non-akademik ya. Jadi non-akademik mahasiswa bisa bergabung ke pusat-pusat bidang klub keagamaan seperti itu, olahraga ada ya. Jadi ke bagian organisasi, nah itu penting juga seperti itu. Jadi mengasah skill-nya juga ya, selain akademik maupun non-akademik. Oke, wah lumayan banyak sekali ya Pak kegiatan seru-seru yang ada di 3 elektronika ini. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Pasti teman-teman mahasiswa baru yang masih asing Pak dengan elektronika. Mereka pasti tanya-tanya, wah nanti saya lulus jadi apa ya dan bekerja di perusahaan mana? Ya, Nah, jadi kira-kira Pak, setelah lulus dari D3 Elektronika, kita bisa bekerja di bidang apa ini Pak? ya jadi jangan takut ya, lulusan D3 itu banyak sekali dibutuhkan ya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini gitu ya. Itu bisa menjadi teknisi ya, teknisi di bidang elektronika atau otomasi industri dan ICT ya. Dan juga bisa menjadi tenaga profesional ya, dan juga bisa menjadi entrepreneurship ya. Jadi memang khusus di D3 ini memang konsentrasinya di bidang otomasi industri ya.
Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung di talk show kita kali ini. Semoga Baik, Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan ya Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. terima kasih Soraya. Ya, selamat bergabung ya mahasiswa baru di Ya, program studi D3 Teknik Elektronika. ya Pak mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesannya Ya, untuk mahasiswa semoga baru. buat mahasiswa baru ya, semoga yang nanti dicita-citakan oleh mahasiswa baru itu dapat terwujud di program studi D3 Teknik Elektronika ini dengan semangat ya, semangat yang tinggi, kerja keras yang tinggi gitu ya, sehingga nanti akan bisa tercapai, insya Allah ya. Ya, Seraya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih, Seraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman, gimana nih setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Prodi kita, pasti jadi makin tak mengenal Prodi kita sih ya teman-teman. Wah, nggak keras nih, kita telah sampai ke penghujung acara nih teman. Saya selaku moderator dari acara talk show kali ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam.